sebuah program yang dilakukan tahun lalu berjudul Weaving Stories. Jadi sebuah program kerjasama yang diadakan oleh British Council bersama dengan Rumata Art Space dan Makassar International Writers Festival. Program ini berupaya menelusuri warisan tradisional dan kerajinan untuk membangun kembali sebuah narasi baru dalam bercerita. Program ini terdiri dari residensi penulis dan ilustrator yang berlokasi di 2 organisasi pengrajin, yaitu di sebuah sentra tenun sarung mandar, yaitu Mandar Malolo, dan di komunitas Limang, pengrajin eceng gondok di Makassar, yang kemudian dikombinasikan dengan lokakarya mendongeng diajar atau dibimbing oleh mentor dari Inggris, yakni Catherine Horsley, serta dari Indonesia, yakni dengan Bapak Yudi Suryoatmojo dari Dapur Dongeng. Nah, lalu teman-teman, di akhir program Weaving Stories ini, sebagai output atau hasil residensinya adalah terbitnya 2 buku yang dihasilkan oleh para penulis dan ilustrator yang terlibat dalam residensi. Yang buku pertama adalah Kisah Samariona yang ditulis oleh Dahri dengan tim ilustrator Makomiki. Dan buku kedua adalah Tenri dan Kisah Jari-Jari yang ditulis oleh Maria Tiaka bersama tim Makomiki juga sebagai ilustratornya. Dan dari Kisah Samariona ini Dahri mencoba untuk melihat kembali bagaimana menceritakan tentang tradisi tanah mandar dan bagaimana sarung tenun mandar merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di masyarakat mandar. Sementara Tenri dan Kisah Jari-Jari ditulis dan digambar ilustrasinya oleh tim Makomiki, ditulis oleh Maria Aka dengan melihat kembali bagaimana sebenarnya hikayat yang hidup di tengah masyarakat di Makassar bisa dijadikan inspirasi cerita untuk anak. Nah, sebelum kita masuk ya ke acara utama bincang-bincang ini, saya pengen memperkenalkan narasumber yang sudah hadir. Tapi sebelumnya lagi, sebelum memperkenalkan semua narasumber yang hadir sore ini ada beberapa tata tertib ya, supaya kita semua nyaman selama mengikuti webinar yang akan berlangsung kurang lebih 2 jam siang ini. Pertama, teman-teman, dengan hormat kami minta untuk mengaktifkan closed captions. Ini dapat diatur di closed caption setting di perangkat masing-masing. Lalu selama sesi berjalan, silakan tuliskan pertanyaan bila teman-teman punya pertanyaan di kolom Q&A dengan menuliskan nama, organisasi, dan kota. Moderator akan merangkum dan menyampaikan pertanyaan kepada pembicara. Setelah sesi berakhir, Anda akan diarahkan untuk mengisi kuesioner untuk memberikan masukan bagi panitia penyelenggara. Bagian ini penting sekaligus juga untuk menyemangati teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ini agar kedepannya bisa menghadirkan acara yang lebih bagus lagi. Lalu berikutnya, British Council merekam keseluruhan sesi webinar ini. Sehingga dengan mengikuti sesi ini, peserta menyetujui apabila gambar serta komentar-komentar akan direkam dan disiarkan kembali. Karena acara ini berlangsung melalui daring, mohon juga kerjasamanya dan pengertiannya jika ada kekurangan yang disebabkan oleh gangguan teknis atau koneksi yang kurang stabil. Nah, itulah tadi tata tertib untuk mengikuti webinar di hari ini. Sekarang mari kita langsung saja ya ke topik yang menjadi pembahasan kita, yaitu Craft, Women, and Storytelling. Jadi di sini kita akan membahas soal kriya dan juga pemberdayaan perempuan serta persaudaraan antara perempuan dalam menghasilkan kriya, dan bagaimana ini semua menjadi inspirasi bagi para penulis dan ilustrator di Makomiki. Untuk memperkenalkan para pembicara atau narasumber kita sore ini telah hadir, dan saya ingin menyapa Dahri Dahlan, penulis dan juga dosen ya, yang menulis Kisah Samariona. Selamat siang Dahri, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang Kak.
Ya, lalu ada Satria yang menjadi pasangan kreatif dari dalam melahirkan kisah Samariona. Satria adalah ilustrator yang tergabung dalam Makomiki. Halo Satria. Halo, halo. Selamat datang dan terima kasih ya untuk waktu yang telah diluangkan. Kemudian dari Tanah Mandar ada Riana Dahlan. Sumber inspirasi dari lahirnya kisah Samariona, pengrajin tenun tradisional Sutra Mandar yang juga merupakan guru ya, profesi sehari-harinya adalah guru. Selamat siang Riana, apa kabar? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Iya, oke ya. Dan setelah itu saya ingin menyapa Mariati Akka, penulis buku Tenri dan Kisah Jari-Jari. Hai Mariati. Halo Kak. Ya, semoga kabarmu baik di Makassar ya sekarang. Lagi di Baru. Oh di Baru, ya ini kita di berbagai tempat ya dan bertemu di ruang virtual ini ya. Di Samarinda, di Makassar, di Mandar, di Baru ya. Dan pasangan kreatif Mariati melahirkan Tenri dan Kisah Jari-Jari adalah Amirul Mukminin, ilustrator dari Tenri dan Kisah Jari-Jari. Hai Amirul, apa kabar? Hai Bu, alhamdulillah baik. Baik, oke. Sudah siap ya semuanya. Dan last but not least, tamu kita yang paling istimewa adalah Ibu Mimi Tanyaji, pendiri komunitas Limang Kerajinan Eceng Gondok di Makassar. Selamat siang Ibu Mimi. Itu mic-nya masih mute Ibu. Oke, Bapak mungkin nanti bisa diingatkan kali ya. Nanti mic-nya bisa dinyalakan pada saat kita akan berbincang lebih lanjut dengan Ibu Mimi nanti. Ibu apa kabar Ibu Mimi? Apa kabar baik? Oh baik ya, ini sudah lengkap banget lagi di workshopnya ya. Sudah dengar? Ya, ini ya. Ibu Mimi itu lagi live dari workshopnya, kita lihat di belakangnya itu berbagai jenis kerajinan eceng gondok ya, yang menjadi inspirasi lahirnya Tenri dan Kisah Jari-Jari. Oke, sebelum kita mulai ngobrol ya dengan tamu-tamu istimewa kita ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para panitia, teman-teman dari British Council Indonesia, dan juga untuk Nur Abdiansa Abid yang mengkoordinir Makomiki ya selama berlangsungnya proyek ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ngobrol, ini ada sebuah video pendek mengenai program Weaving Stories yang akan kita saksikan sama-sama sebagai pengantar. Silakan. Ya, nggak ada suara ya. Suaranya belum terhubung ya, teman panitia yang memainkan videonya. Merupanya mereka jadi Maaf ya teman-teman sekalian, ini ada sedikit gangguan teknis, kita ulang lagi ya. Pemutaran videonya tadi belum terkoneksi sound-nya, ini kita coba lagi. Storytelling is a way of making sense of the world. Stories impact on us in such an emotional way
they affect our brains, they affect the chemicals in our brains. So by using story, you fully engage people's senses and you give them a vision that they can buy into and that they feel the worth of. Semua yang sudah ada selama ratusan tahun itu juga harus dibuat kontekstual setiap saat, bukan hanya penting bagi zaman itu, tapi juga bagi zaman sekarang. Karena banyak di balik sejarah maupun cerita-cerita tersebut banyak sekali kebijakan-kebijakan ya, pengetahuan-pengetahuan tentang masa lalu, tentang alam, tentang ekosistem, tentang kosmologi yang sebetulnya sangat-sangat relevan bagi pendengar sekarang. Nah, saya kira kita punya banyak bahan karena daerah-daerah di Indonesia Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan juga Maluku hidup dengan tradisi bertutur yang sangat kaya. Ketika kita melihat kembali ke desa misalnya, semua proses pertanian kita itu orang melakukan kegiatan pertaniannya dengan bernyanyi, dengan menyampaikan cerita-cerita yang meskipun hanya bersifat fragmen, tapi tetap dengan semangat penceritaan atau menceritakan sesuatu. Kita memulainya dengan bahasa ilustrasi. Jadi gambar menurut saya itu mampu menyampaikan banyak hal. Melalui sebuah gambar kita bisa membaca banyak hal dari situ dibandingkan dengan cerita. Tapi bukan berarti cerita yang tidak penting. Saya hanya menganggap bahwa sebuah cerita akan menjadi lebih kuat, kita bisa mencerna sebuah cerita ketika disertai dengan ilustrasi. Nah, itu tadi video pendek yang menggambarkan weaving stories. Ini teman-teman yang terlibat nih jadi kangen ya kita ya setelah melihat video pendek tadi. Karena rasanya baru kemarin kita semua saling mengenal, bertemu pertama kali, dan setelah program ini selesai pun akhirnya kita memiliki ikatan yang seperti keluarga bahkan ya, karena kita lihat Samariona lahir, kita melihat Tenri lahir. Oke, saya ke Dahri Dahlan dulu. Mic-nya bisa dinyalakan, dan ke Satria ya. Kita akan ngobrol dengan dua orang yang berada di balik lahirnya kisah Samariona ini. Dahri sekarang ada di Samarinda ya? Iya Kak, benar. Ya, oke. Betul. Nah, Dahri, kayaknya tuh ada cerita menarik di balik lahirnya Samariona ini ya. Pertama bahwa mendapatkan nama tokoh Samariona ini dan memastikan bahwa dia akhirnya seorang gadis yang digunakan sebagai tokoh yang menceritakan tradisi Mandar ini gimana nih? Iya, terima kasih banyak Kak Lili dan teman-teman semua. Ya, waktu siang itu ya di rumah tak, tiba-tiba saja kita pada saat merangkai cerita itu, saya langsung terkoneksi dengan kosakata itu. Sebenarnya itu adalah kalimat yang sebuah frase dalam bahasa Mandar yang kalau diartikan, kalau teman-teman baca Samariona di bagian terakhir, Samariona berarti kelak dia akan bahagia. Itu sebuah harapan kebahagiaan, dan sepertinya bunyinya itu di telinga orang Mandar atau juga barangkali telinga kita semua yang ada di sini, itu memang terkoneksi dengan perempuan atau sosok perempuan. Makanya saya pilihlah hari itu, dan semua tim menerima nama itu sebagai nama tokoh utama. Jadi pada saat workshop di Rumata ya, kurang lebih beberapa hari setelah kita ke Mandar itu, idenya langsung muncul gitu ya. Ini Samariona. Di bawah pohon mangga ya kalau tidak salah. Spesifik sekali ya. Di bawah pohon mangga, ketika mangganya belum ada yang berbuah kali ya, tiba-tiba muncul idenya. Oke, teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di webinar ini. Dan sebagai pengantar, kisah Samariona yang ditulis oleh Dahri Dahlan ini berkisah tentang seorang anak pelaut yang tumbuh di Teluk Mandar ya, di Sulawesi Barat.
Setiap hari, gadis cilik ini menghabiskan waktunya di pantai untuk menunggu ayahnya yang sudah berhari-hari melakukan pelayaran untuk memburu ikan. Anak itu bahkan sudah berteman dengan makhluk-makhluk laut. Kadang, Samarion bertanya tentang ayahnya kepada ikan pari dan bintang laut, serta hewan-hewan laut lainnya. Tapi ia tidak menemukan jawaban yang melegakan. Hingga suatu ketika, Ibu Samariona memberikan saran agar ia segera memulai belajar bertenun. Dan anak ini pun mulai menenun sarung pertamanya. Ini menarik ya melihat premisnya bahwa daripada lama tidak ada kepastian menunggu si ayah, akhirnya menenun ya. Dahri sendiri kan tumbuh di tengah masyarakat Mandar yang memang keseharian melihat ibu dan saudara perempuannya menenun gitu. Apakah ini memudahkan Dahri untuk menemukan ceritanya atau justru sulit? Karena Dahri adalah bagian dari yang ingin diceritakan itu gitu. Iya, hal menariknya justru di situ Kak. Ternyata dalam proyek ini kita tidak hanya memindahkan apa yang sudah terjadi di masa lalu saya ke dalam sebuah teks cerita anak-anak, tetapi ada hal-hal yang harus kita patuhi dalam artian tanda kutip, dan itu diberikan secara tepat oleh dua mentor keren kita, Mas Yudi dan Mbak Katris, dan saya hanya tinggal mencocok-cocokkan dengan ini kira-kira kalau dia sudah di bagian ini apa yang harus dia lakukan. Dan hal-hal yang terjadi di Samariona, misalnya hal-hal bersentuhan dengan makhluk-makhluk laut, tentang misalnya jenis burung tertentu, itu memang terjadi pada kami di masa lalu bahkan sampai sekarang. Dan misalnya pada sebuah bagian, ketika burung-burung toraya itu kembali, memang itu adalah penanda kami anak-anak pantai kalau kita bermain dan burung-burung itu sudah lewat, sebentar lagi kita harus pulang ke rumah. Sebelum ibu kita datang membawa kayu tertentu untuk menyuruh kita pulang, burung-burung itu sudah lewat, kita harus sudah pulang karena saatnya matahari akan segera tenggelam kalau burung-burung toraya itu lewat. Dan saya masukkan itu dalam fragmen itu, dan di bagian itunya tidak terlalu sulit karena saya hanya menyalin pengalaman saya ke dalam bentuk tulisan, dan sefiksi-fiksinya apa yang kita bikin bersama ini tetap harus logis dan tetap harus bisa diterima secara logika alur ya. Dan alhamdulillah kita sudah merangkai apa yang paling bisa kita rangkai di dalam kisah Samariona itu. Iya, dan kalau kita lihat proses kreatifnya sendiri kan ada workshop atau lokakarya dengan sistem mentoring ya, atau bimbingan dari Katris, seorang pencerita atau storyteller dari Inggris, dan juga dari Mas Yudi Suryatmojo dari Dapur Dongeng ya, dari Jakarta. Seberapa besar peran mereka itu ketika membantu Dahri mulai membangun kerangka cerita, karena ini tantangannya kan waktu residensinya cukup singkat. Iya. Gitu. Iya, besar sekali Kak. Bahkan di tempat kerja saya di kantor di kampus itu saya print draft awal itu kalau tidak salah kurang lebih 20 halaman kalau tidak salah. Saya print, saya tempel di dinding supaya setiap ada jeda saya pelototi tulisan-tulisan itu, oh ini tidak masuk akal, ini terlalu berlebih. Dan dasar saya untuk memangkas-mangkas kisah itu ya dari workshop itu, dari mentoring yang kita lakukan, dan akhirnya sampai pada bagian akhir sebelum itu dijadikan dalam bentuk buku itu masih kita proses. Dan teman-teman di luar sana barangkali berpikirnya yang menulis ini Dahri, tidak, ini adalah hasil kerjasama. Kebetulan aja saya menulis itu dan tetap saya minta pendapat dari yang lain, terutama dari tim Makomiki. Kira-kira kalau di bagian ini misalnya di bagian muncul sarung tertentu, sarung yang menjadi hal penting yang diceritakan bagian akhir itu, kira-kira sarung apa yang bisa mewakili dan bisa connect dengan keseharian Samariona untuk menunggu itu, dan semangatnya bisa diturunkan ke Samariona. Ternyata sarung lipa sure bunga sape itu ya memang ada di Mandar dan masih diproduksi sampai sekarang, dan itu saya pindahkan ke dalam itu, dan semangat dari bunga sape itu yang menjadi spirit bagi Samariona. Walaupun Samariona bersedih menunggu ayahnya, dia harus tetap berguna sebagaimana bergunanya pohon-pohon yang walaupun diterpa angin di pinggir pantai itu, dia tetap setia memberikan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan perlindungan saat berada di pantai. Itu salah satu bagian yang bisa saya ceritakan soal bagaimana memindahkan fragmen dan di bawah bimbingan para mentor-mentor kita.
Oke, terima kasih Dahri, ini menarik ya. Tahan di situ dulu ya, kalau enggak ini bisa lanjut banyak pertanyaan. Tapi saya mau ke Satria dulu. Hai Satria. Halo. Halo, ya Satria. Ya, nah Satria sendiri ketika masuk bergabung di proyek ini, apakah memang mengerjakan semua visualnya itu berdasarkan briefing atau pada saat diinformasikan oleh Makomiki bahwa kita akan bekerja sama dengan Dahri menghasilkan buku dengan gambar ini, sudah punya konsep sendiri di kepala? Kalau dari Makomiki sendiri, saya diberikan naskah. Nah, di situ saya sebagai ilustratornya dikasih kebebasan untuk menggambar bagian-bagian mana yang menarik untuk dimasukkan ke buku. Jadi saya kirim beberapa gambar, mungkin 15-20 gambar. Setelah itu nanti tim Makomiki dan penulis yang memilih adegan mana yang paling pantas untuk masuk. Nah, itu langsung saya lanjutkan sampai finishing. Oke, nah kita barangkali perlu melihat seperti apa ya visual yang diceritakan oleh Satria tadi. Jadi teman-teman dan yang hadir siang ini di webinar tuh bisa membayangkan ya bahwa yang diceritakan Dahri, kalau dilihat dari video pertama, kita ke Mandar dulu sama-sama, terus coba ngobrol dengan para pengrajin, melihat semua proses. Lalu ada proses workshop atau lokakarya dengan 2 mentor. Setelah itu baru melakukan penulisan ya, dan bekerja dengan ilustratornya. Jadi kita bisa buka nggak nih bukunya, teman-teman panitia? Ya, kita lihat ya beberapa bagian dari buku ini. Nah, ini kita berhenti di sini dulu ya. Kita pengen tanya-tanya lebih lanjut nih ke Satria dan Dahri. Oke, ini kalau dilihat sekilas ya, kita lihat di sini orang-orang yang ada di gambar ini memakai sarung, kemudian Samariona juga pakaiannya dengan sarung tampaknya itu ya. Proses mengkomunikasikan cerita Dahri, kemudian proses untuk menciptakan visualnya ini bisa diceritakan nggak nih? Satria dulu deh. Ya, misalnya membaca naskah ini, lalu apakah langsung terbayang bahwa ini nanti seorang gadis kecil bermata bulat besar, model rambutnya kayak gini, terus setting alam Mandarnya seperti ini, gitu. Itu gimana tuh? Kalau dari ilustrasi tentang Samarionanya, saya kan baca dulu naskahnya. Di situ saya lihat dia anak yang kalau dilihat dari naskahnya, dia anaknya kayak manis sekali, lucu sekali, sabar tunggu orang tuanya pulang. Jadi saya coba visualisasikan ya rata-rata anak manis seperti apa ya, Samariona lah jadinya. Ya, dan sekarang saya mau ke Dahri. Waktu melihat draft pertama, visual Samariona seperti ini tuh udah langsung pas atau bolak-balik lagi nih direvisi gitu? Iya Kak, saya justru kaget ilustrator betul-betul mewujudkan apa yang saya pikirkan, bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan. Paling teknis saja, misalnya posisi perahu dalam tradisi memarkir perahu di Mandar itu seperti apa. Nah di draft awal itu ada sedikit kesalahan dan itu sudah diperbaiki. Jadi misalnya bentuk perahu tertentu ini betul tidak ini, jangan sampai misalnya dibaca pembaca Mandar ini keliru. Nah hal-hal seperti itu saja Kak Lili yang diperbaiki. Selebihnya nyaris tidak ada masalah dan saya angkat jempol untuk teman-teman di Makomiki. Boleh kita lihat ya teman-teman panitia dibuka lagi halaman-halaman berikutnya. Oh, dia ngobrol sama kepiting ya ini. Oke. Ya, oke. Dan itu ada air matanya ya, ini menarik. Nah ini yang tadi diceritakan oleh Dahri tentang sekawanan burung toraya ya. Jadi ini memang adalah masa kecil Dahri sendiri ya, yang kemudian dimasukkan fragmennya ya, bahwa anak-anak Mandar memang melihat kehadiran burung ini sebagai penanda bahwa sudah waktunya
pulang ke rumah. Pulang. Ya. Iya. Oke, ini buat anak-anak kota ini menarik ya, karena kita kalau sudah waktunya pulang ke rumah itu bukan dari burung-burung yang ada di angkasa ya, dari miss call dari ibu kita kali. Call ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ke Mandar ya? Teman-teman panitia, apakah ada video yang ingin kita tunjukkan mengenai kegiatan di Mandar sebelum kita ngobrol dengan Riana Dahlan di Mandar? Jadi teman-teman, pusat pengrajin tenun sarung Mandar di tempat kelahiran Dahri dan Riana ini adalah sumber dari lahirnya Samariona ini ya. Kita bisa lihat. Oke, ada video tenun. Boleh diputar dulu nggak? Tadi aku ada video kecil, video pendek 15 detik. Perasaan seorang ibu ketika pertama kali melihat karya anaknya sampai di tangannya dan dibaca. Kayaknya ada deh tadi videonya. Teman-teman panitia bisa dibantu. Saya aja yang begitu lihat hasilnya langsung tidak bisa menggambarkan rasa haru yang luar biasa ya. Jadi ceritanya nih ketika buku Kisah Samariona ini sudah selesai dan dikirim ke Mandar, Ibu Dahri itu menjadi salah seorang pembaca pertama. Ini kita lihat sama-sama. Ini ada suaranya ya, Nisa? Jadi cowok sayang tadi suaranya belum muncul ya. Mau dicoba lagi? Coba. Kembali kamu sudah bisa menenun sarung, kamu sudah bisa menenun sarung, sudah bisa. Itu tadi ibunya Dahri ya. Oke, sekarang kita ke Riana di Mandar. Nah, Riana, pertama kali ketika mendengarkan bahwa ada sebuah program namanya Weaving Stories dan idenya adalah bagaimana memperkenalkan kembali kekayaan dan tradisi yang begitu beragam di tanah air untuk diolah menjadi cerita sehingga generasi di Indonesia bisa mengakses kekayaan itu melalui berbagai platform. Apa yang ada di benak Riana ketika pertama kali kami menghubungi dan menceritakan tentang program ini? Oh iya Bu, terima kasih sebelumnya. Setelah pertama kali mendapatkan pesan kalau akan ada Weaving Story mengenai sarung sutra di Tanah Mandar, itu saya sangat senang. Di pikiran saya mengatakan bahwa inilah kesempatan saya bagaimana memperkenalkan sarung sutra Mandar ini ke teman-teman di luar Tanah Mandar. Kemudian ini juga sebagai salah satu bentuk bagaimana memperkenalkan dan menumbuhkan kecintaan budaya bertenun kepada generasi selanjutnya. Dari penenun sendiri di sini juga sangat antusias karena selama ini kan tidak ada cerita yang terkait dengan penenun yang bisa kami ceritakan selain dari pengalaman-pengalaman dari ibu-ibu kami yang kami ceritakan ke orang. Nah, sekarang dengan adanya Kisah Samariona ini salah satu bentuk istilahnya semangat baru lah. Kisah Samariona mengenai sarung tenun sudah ada. Kalau mengenai sarung tenun sutra, ternyata sudah ada ceritanya. Seperti itu. Wah. Jadi menjadi sebuah dokumentasi tapi juga materi cerita ya untuk generasi. Barangkali ada sarung yang bisa kita lihat dari tempat tenunnya Riana. Karena ini saya yakin dari 130-an peserta webinar, barangkali ada juga yang belum pernah lihat sarung Mandar itu seperti apa sih? Mbak
Mungkin Riana bisa tunjukkan. Kalau mengenai sarung sutra Surek Salaka yang diceritakan dalam kisah Samariona itu kan, Buak Samariona sering menggunakan sarung sutra Surek Salaka. Nah, mungkin dari teman-teman panitia British bisa menampilkan. Oke, kita minta tolong lagi pada panitia. Bisa ditampilkan. Jadi teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia itu bisa mendapatkan gambaran ya. Kita lagi ngobrolin sarung mandar ya. Ini seperti apa? Ini contoh sarung yang saya buat. Ini motif Surek Parara Ditole. Sebentar ya, kita mainkan dulu videonya. Dan ini motif Surek Salaka. Di dalam kisah Samariona kan digambarkan bahwa Buak Samariona sering menggunakan Surek Salaka. Nah, ini contoh Surek Salaka. Udah tadi ya? Belum kelihatan kayaknya tadi videonya. Oh, ada masalah teknis lagi. Mungkin diangkat dulu deh sarungnya, Riana, biar kita lihat. Mungkin kalau ada sarungnya di... Sebentar ya, Bu. Sebentar. Iya, sambil nunggu. Jadi teman-teman, ketika buku Samariona ini sudah selesai dan bisa dilihat ya bentuk fisiknya, para penenun di kampung halaman Dahar itu senang sekali ya, karena akhirnya ada buku yang menceritakan tradisi ya. Dari ini sambil nunggu Riana mengambil beberapa sarung, reaksi yang kamu terima itu antara lain apa? Tapi nih tunggu dulu, kita udah bisa melihat videonya sekarang. Oh iya. Oke. Ini ada masalah teknis ya. Ini contoh sarung yang saya buat. Ini motif Surek Parara Ditole. Dan ini motif Surek Salaka. Di dalam kisah Samariona kan digambarkan bahwa Buak Samariona sering menggunakan Surek Salaka. Nah, ini contoh Surek Salaka. Itu dia contohnya ya. Atau ada dari rumah Riana juga ada contoh ya. Bisa diangkat sarungnya? Oke, jadi inilah sarung yang diceritakan dalam diceritakan dalam Samariona itu. Nah, setelah dibaca oleh para penenun dan juga anak-anak di Mandar, ada nggak yang bilang bahwa Samariona itu sebenarnya adalah Riana sebenarnya? Sebagian ada yang mengatakan seperti itu, Bu. Di sini kan cuma perbedaannya kalau di Buak Samariona kan membuatkan roeng untuk Samariona. Sedangkan kalau di saya pribadi itu bapak saya membuatkan alat tenun lain, yaitu talutan seperti ini. Oke, jadi itu alat tenunnya ya? Iya. Itu untuk anak kecil? Iya, Pak. Alright, ya. Jadi nah sekarang apakah masih sering kita temui anak kecil yang tertarik untuk belajar menenun? Nah, itu dia, Bu. Sekarang kan sangat minim minat untuk bertenun. Jadi di situ kekhawatiran kami. Jangan sampai tenunan Mandar ini hanya tinggal cerita saja, tidak ada regenerasi. Tapi setelah ada Samariona, itu sudah ada toko baru di kalangan anak-anak. Dari penenun sendiri, misalnya Ibu Saleha, misalnya setelah membaca buku Samariona itu, ada respon. Dia langsung mengatakan ke cucu beliau, bilang, nanti kamu harus seperti Samariona ya, harus menenun sembari menunggu bapakmu pulang kerja. Wah, menarik sekali ya. Jadi sekarang anak-anak perempuan di Mandar tuh terinspirasi ingin menjadi Samariona ya? Iya. Nah, ya daripada mereka terinspirasi jadi Elsa seperti di Frozen, mungkin lebih realistis kali ya jadi Samariona ya.
Karena kalau jadi Elsa agak repot, dia harus cari salju, bikin boneka salju, terus nyanyi let it go gitu ya. Kalau sama Riona mungkin lebih dekat dengan mereka ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, makin menarik ya, teman-teman peserta webinar, bila ada yang ingin bertanya langsung di kolom Q&A, nanti teman-teman panitia akan membantu untuk meneruskan pertanyaannya ya. Dan oke, sekarang kita ada video yang lebih panjang lagi nih untuk menunjukkan proses tenun ya. Kita bisa saksikan sama-sama ya. Jadi kita bisa langsung lihat proses tenunnya seperti apa. Pertama kita duduk dan kaki diselenjorkan atau dibuat senyaman mungkin. Kemudian gula pondok kita kaitkan ke talutan dan pasta di kedua sisi, kanan dan kiri. Kemudian panetenya kita pukul-pukul untuk memadatkan benang, untuk memadatkan isi tenunan ke suruh seperti ini. Kemudian panetenya kita keluarkan tepat di atas paseloran. Selanjutnya, pas tambah kita dorong ke depan untuk menekan benang agar benang yang di bawah menjadi di atas. Seperti itu, kemudian panetnya kembali dimasukkan. Nah, ini ale fungsinya untuk mengangkat benang yang di bawah menjadi di atas. Nah, dengan bantuan ini, benang yang ada di atas yang tadi akan otomatis turun jadi di bawah karena mendapatkan tekanan dari pas tambah ini. Jadi ditekan balik dan torak ini dan pembandingan kita masukkan ke dalam untuk memberi isi, memberikan isi supaya terisi tenunannya. Selanjutnya kita dorong kembali ke belakang dan mendorong ke depan lagi aweran. Aweran ini memisahkan antara benang atas dan benang bawah. Jadi kalau awerannya didorong, otomatis dia kembali ke posisi awal. Benang di atas sebelah di atas, benang di bawah sebelah di bawah. Dipukul lagi, ditekan lagi. Kemudian torak dimasukkan kembali. Tetek lagi, ditekan sampai seterusnya. Sampai tenunannya jadi. Apabila isinya sudah banyak, hasil tenunannya sudah banyak, isi kainnya sudah banyak, misalnya sudah sampai di sini, ini kan otomatis alat tenunnya kan sudah semakin ke atas dan benangnya pendek. Nah, ini pamalu ini kita buka seperti ini, kemudian kita gulung dan simpan pada posisi semula sampai berkurang, sampai pada gulungan yang terakhir. Ini kira-kira panjangnya sekitar 4 meter dan lebarnya sekitar 60 cm. Iya, jadi teman-teman sekarang masuk akal kan kalau harga tenun itu harusnya sangat mahal ya kalau melihat melihat prosesnya yang butuh ketekunan dan bukan hanya keahlian. Sekarang mau ke Dahri lagi nih ya sebelum kita kembali ke Makassar untuk melihat proyek Eceng Gondok. Dahri, setelah sama Riona selesai, ini kayaknya tidak akan berhenti sampai di sini ya. Justru jalannya makin panjang saya rasa, atau pintu yang terbuka lebih banyak, bahkan tidak dibayangkan sebelumnya. Kemana nih perjalanan sama Riona selanjutnya?
Oh iya, kemarin dapat informasi bahwa teman-teman Dapur Dongeng sedang melaksanakan adaptasi terhadap naskah Samariona ini menjadi sandiwara radio yang diproduksi oleh Dapur Dongeng bekerja sama dengan Teater Koma. Ini kabar terbaru yang kita peroleh dari Mas Yudi dan kawan-kawan. Betul, jadi panjang ya. Ini kalau kalau ada merchandise mukanya Samariona atau boneka Samariona, saya juga tertarik beli loh sebenarnya. Daripada beli boneka Elsa kan ya. Betul Kak ya Pak. Teman-teman di Makomiki sedang mengupayakan itu. Jadi merencanakan itu supaya Samariona ini menjadi semacam ikon misalnya. Ya kira-kira seperti Dora atau Upin Ipin, kira-kira begitu. Ya. Dan terakhir Satria, sebelum kita sama-sama pindah ke Makassar melihat Eceng Gondok, Satria, pelajaran paling besar dari proyek ini apa bagi Anda sebagai seorang ilustrator? Ada banyak ya. Contohnya saja yang kapal kemarin. Iya, jadi belajar budaya akhirnya ya. Ternyata kapalnya itu sudah diparkir menghadap ke laut. Dan saya baru tahu itu pas saya kerjakan proyek Samarionanya. Jadi kapalnya bersandar itu tidak depannya duluan, tapi malah pantatnya yang duluan sampai ke pantai. Nah itu menurut saya unik sekali. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya tampung dulu ya, karena rasanya menarik untuk mengaitkan semua kerajinan tangan yang dihasilkan ini lalu diolah menjadi cerita, tapi saya pengen langsung ke Makassar dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan. Kami sudah baca satu-satu, tapi sebelumnya kita ke Makassar dulu. Pertama saya pengen menyapa Tante Mimi. Halo, Ibu Mimi Tanyaji di Makassar dari Limang. Mic-nya bisa dinyalakan, Ibu Mimi? Ya. Baik, Ibu bisa diceritakan dulu ya, tadi kan ada video pendek reaksi dari ibunya Dahri ketika membaca dongeng yang sudah jadi itu. Waktu Ibu Mimi pertama kali melihat buku cerita bergambar yang bercerita tentang Tenri sampai di tangan Ibu Mimi, gimana tuh rasanya atau apa kesannya? Terus yang pada saat saya terima itu buku, saya itu sangat terharu. Ya. Dan betul-betul kagum pada penulis. Sebab luar biasa, anak Martini bisa menulis dengan begitu sederhana dan sangat menarik. Apalagi disertai dengan gambar-gambar yang begitu lucu, yang membuat anak-anak itu lebih tertarik dan mengerti isi ceritanya. Ya. Dan jadi saya rasa semoga Ibu Mimi kan punya melalui cerita. Maaf, saya mau tanya, Ibu Mimi kan punya cucu juga ya, yang kurang lebih umurnya itu sama dengan umur tokoh Tenri di buku tentang Eceng Gondok ini. Iya. Apa reaksi cucu-cucu Ibu Mimi ketika Ibu ceritakan bahwa ini yang setiap hari dilihat di rumah, sekarang sudah jadi cerita? Iya, dia senang sekali. Memang anak itu suka membaca. Oke. Jadi pasti dia suka sekali membaca. Jadi buku cerita ini sudah lewat di tangannya dan dia sudah tahu apa yang diceritakan. Dan saat ini karena mereka tidak sekolah, dia main di rumah selalu ambil batang-batang Eceng Gondok yang kering, sendiri menanyam. Memang kebetulan dia juga hobi. Iya. Kalau tidak keberatan, Ibu Mimi apa bisa menunjukkan pada kita semua ya bahan baku Eceng Gondok, karena yang di belakang Bu Mimi ini kan semua hasil kerajinannya ya. Banyak teman mungkin yang bingung ini Eceng Gondok kenapa bisa jadi seperti ini gitu ya. Apa yang membuat Ibu Mimi berpikir untuk memulai inisiatif ini?
eceng gondok ini menjadi kerajinan? Awal ceritanya begini. Kebetulan pada tahun 2014 itu saya itu terlibat dalam Dekranas, kegiatan Dekranas, dan kebetulan saya ditempatkan di pengembangan produk lokal. Dan kan di kanal-kanal di Makassar itu penuh tumbuh enceng gondok, dan membuat saya ini menjadikan ini tanaman liar yang sebenarnya dibilang tanaman yang mengganggu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan saya juga ingin supaya bagaimana mengangkat masyarakat di sekitar kanal itu bisa lebih sejahtera karena tumbuhan ini. Jadi tidak berarti ini tumbuhan yang tidak bermanfaat. Karena dukungannya Ibu Wali Kota, waktu itu sebagai Ketua Dekranas, kami didukung sepenuhnya. Dan pada tahun 2015 itu, saya dan teman-teman itu berangkat ke Jogja. Karena pernah saya lihat hasil kerajinan Jogja, kerajinan enceng gondok itu ada di Jogja. Makanya kita ke sana survei, dan kita lihat di daerah di mana masyarakat yang tinggal di tanah di sungai itu, bagaimana caranya mereka mengambil enceng gondok dan bagaimana mereka keringkan, semua kita belajar, dan sampai ke tempat produksi enceng gondok pun kami datang, tempat produksi barang-barang hasil enceng gondok. Setelah kita kembali ke Makassar, waktu itu kita datangi di desa-desa yang di mana tempat enceng gondok itu mereka jemur. Semua masyarakat di sana, mereka di rumah itu pasti ada di halamannya pasti ada jemur enceng gondok, dan di rumahnya pun penuh dengan tali-tali yang sudah dikepang dari enceng gondok. Itu membuat kita tambah semangat untuk mengerjakan dan coba untuk membuat enceng gondok, membuat produk-produk dari enceng gondok. Oke, Tante Mimi, setelah itu dibawa ke Makassar dan akhirnya dicoba ya di Makassar. Dan kita begini, setelah kembali, kita kerjasama dengan PKK, ibu-ibu PKK untuk buka pendaftaran buat masyarakat. Semua masyarakat di Makassar itu bisa mendaftar untuk ikut pelatihan. Tapi ada tetapinya, mereka harus melalui seleksi. Karena tanpa seleksi, kita mungkin tidak bisa dapat hasil yang baik. Jadi dari sekian banyak yang mendaftar, akhirnya yang lolos itu 53 peserta. Dan mereka itu dilatih oleh instruktur dari Jogja selama 5 hari, dan terus terang hasil dari pelatihan ini sungguh memuaskan. Karena mereka itu semua jadi terampil. Cuma sayangnya, kendala itu karena mereka itu adalah guru-guru dan pegawai-pegawai, sehingga ya dari kelompok yang kita buat 6 kelompok itu menyusut sampai tinggal 1 kelompok yang sampai saat ini bertahan dan sampai saat ini kita bina. Dan saat ini mereka itu menjadi pengrajin yang handal. Oke. Baik, Tante Mimi sampai situ dulu. Jadi teman-teman kalau melihat bedanya ya, yang sarung mandar tadi itu sebuah tradisi yang turun-temurun,
hingga sampai ke Riana dan Dahri untuk diceritakan. Kalau yang di Makassar dengan Eceng Gondok ini sebuah inisiatif dari Ibu Mimi Tanyaji untuk melihat bagaimana sih supaya di Makassar juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh pengrajin di Yogyakarta ya, atau di beberapa tempat di Jawa, yakni membuat tanaman yang selama ini menjadi tanaman pengganggu bisa punya nilai ekonomi. Nah, dengan latar belakang seperti ini, lalu ada Mariati dan teman-teman Makomiki ya, termasuk Amirul yang menjadi ilustratornya yang masuk untuk mengambil ide dari Eceng Gondok ini untuk diolah menjadi cerita. Jadi saya mau ke Mariati nih sekarang. Pertama kali mendengar kata Eceng Gondok itu, apakah sebelum ikut proyek ini atau memang sama sekali nggak tahu bahwa ini adalah sebuah kerajinan dari tanaman yang dianggap pengganggu atau gimana? Iya Kak, baik, makasih. Untuk Eceng Gondok itu memang sebelumnya saya sudah pernah mendengar bahwa tanaman liar yang disebut dengan Eceng Gondok itu mampu dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Jadi sama seperti Tante Mimi, saya juga pernah lihatnya di Jogja sih waktu ada kegiatan di sana. Tapi itu kemudian bukan hanya Eceng Gondok yang ada di sana, ada juga kerajinan dari rotan dan lain-lain. Cuman yang kemudian menarik adalah ketika diberi informasi bahwa kita akan melakukan residensi, dan saya kebetulan ditempatkan di tempat pengrajin yang yang membuat kerajinan dari Eceng Gondok itu seperti sesuatu yang yang menyenangkan, karena saya tidak tahu bahwa di Makassar juga ada yang bisa seperti itu. Saya pikir sebelumnya hanya di Jawa, karena kan selama ini kreativitas seperti itu kebanyakannya ditemukannya bisa dilihatnya di Jawa. Dan kesan pertama kali waktu mendengar cerita dari Ibu Mimi dan juga berkenalan dan akhirnya menjalin persahabatan ya untuk keperluan proyek ini dengan para pengrajin itu gimana tuh, Mariati? Ya, waktu itu sebelum residensi saya sudah wawancara duluan dengan Tante Mimi. Saya ingatnya itu pada tanggal 5 November ya. Beliau bercerita mulai dari asal-usulnya, kenapa beliau mulai menginisiasi kelompok kerajinan tersebut, kemudian dasarnya dia sendiri kenapa, dan kemudian tantangannya apa saja. Tapi bukan hanya itu saja yang diceritakan, tapi juga misalnya tentang kafenya Tante Mimi itu jatuh bangunnya untuk membuatnya seperti sekarang itu bagaimana. Nah, dengan Eceng Gondok ini dan dengan kelompok limangnya, Tante Mimi itu kayak memberi saya semacam keyakinan bahwa yang dilakukannya ini bukan lagi women empowerment, bukan hanya perempuan yang menguatkan perempuan, tapi manusia yang menguatkan manusia lain tanpa memandang perbedaan suku, warna kulit, keyakinan, bahkan juga perbedaan strata ekonomi dan sosial. Karena kan kita sendiri tahu bahwa Tante Mimi ini Chinese ya, mau-maunya gitu berbuat sesuatu yang bisa membangun warga Makassar pada umumnya. Nah, itulah yang saya ingat bahwa yang dikatakan Tante Mimi itu ya, saya ingin hari tuaku punya arti agar saya punya nilai sebagai manusia. Ya, itu yang sebagai pribadi, filosofi itu yang dipegangnya dengan teguh, bahwa dasar segala kebaikan atau apapun yang kita lakukan itu adalah karena nilai kemanusiaannya. Namun pada akhirnya beliau memposisikan diri ini sebagai pemantik saja, sebagai pemancing orang lain untuk mengerjakan hal-hal baik. Kesannya ya terjadi karena berkat kekuatan kerja bersama sebagai sebuah kelompok. Iya, jadi itu ada kutipan menarik ya yang adalah filosofi hidup Ibu Mimi, bahwa kita harus membantu memberdayakan orang tanpa melihat
latar belakang mereka ya. Dan itu tadi menarik ya. Saya ingin hari tua saya berguna bagi sebanyak mungkin orang tanpa melihat agama, ras, status ekonomi. Ya, karena kita tahu ya teman-teman ini sebagai konteks politik dan sosial. Kota Makassar itu punya luka sejarah kerusuhan berbasis ras ya. Jadi kerusuhan Cina, penggajangan Cina itu menjadi hal yang menorehkan luka, bukan hanya untuk teman-teman kita dari kelompok minoritas, tapi kita semua sebagai warga Makassar juga punya trauma terhadap itu. Nah, kehadiran seorang perempuan seperti Mimi Tanyaji ini tuh meruntuhkan benteng dan sekat antara golongan di Makassar justru melalui Eceng Gondok ini. Nah, sekarang saya pengen ke Amirul, sang ilustrator, dan sambil ngobrol dengan Amirul, boleh nggak kita tayangkan komik digital dari Tenri dan Kisah Jari-Jari ini, teman-teman panitia? Baik. Nah, ini dari teman-teman Makomiki sambil kita buka-buka nih ya, Tenri. Untuk teman-teman yang dari kota-kota lain, Tenri ini adalah nama yang umum ya, diberikan kepada anak perempuan bagi masyarakat di Bugis dan di Makassar. Jadi kalau orang yang punya kaitan budaya atau emosional dengan kota Makassar atau suku Bugis dan Makassar, begitu mendengar nama Tenri, dia tuh bisa tahu, oh ini pasti ada hubungannya dengan Makassar. Ya, kita lihat di sini, kita buka lagi. Amirul nih boleh cerita nggak proses kreatif bekerja sama dengan Mariati? Apakah kurang lebih mirip prosesnya dengan yang diceritakan Satria tadi ketika bekerja dengan Dahri, atau Amirul mungkin punya model kerja yang lain dengan Mariati? Karena ini juga saya lihat ilustrasinya lebih modern ya, mungkin karena Makassar ya. Silakan. Iya, Bu, siap. Iya, begini dari cerita Ibu Mariati, saya pertama baca dulu ceritanya dan wah, ini ceritanya bagus sekali, sehingga cerita ini saya seperti masuk di dalamnya. Nah, melalui imajinasi itu saya tentukan storyline, istilahnya garis-garis mana yang bisa menggambarkan visual dalam cerita itu. Nah, seperti misalnya terdapat simbol atau mata anak kecil melihat mainan dan terfokus kepada sepatu dengan tali yang terjuntai. Nah, di situ kita bisa merasakan harapannya anak kecil itu ketika melihat matanya gitu. Nah, keinginannya itu yang berbinar-binar dan saya memvisualkan melalui apa yang dirasakan gitu. Oke. Jadi referensi selain mendengarkan cerita dan membaca naskah dari Mariati, apakah ada referensi lain? Ini soal referensi dari Amirul. Oh iya. Kita boleh buka lagi ya? Buka halaman berikutnya nggak? Ya. Nih. Kebetulan saya tinggal di Makassar waktu itu dekat Benteng Sumba Upu, dan di sana itu hampir persis sama apa yang diceritakan di cerita ini, sama seperti yang saya rasakan. Misalnya ketika saya menghabiskan waktu di sungai di Benteng Sumba Upu, di situ banyak kulihat enceng gondok yang sedang berjalan di air. Nah, saya saksikan betul dan sangat mirip apa yang dicerita. Nah, melalui ingatan itu saya visualkan lagi dalam cerita ini. Gitu. Iya. Seberapa sering nih bolak-balik antara penulis dan ilustrator? Apakah Mariati merasa kurang puas? Ini mungkin bilang, wah ini kok neneknya sangat bule banget gitu, atau gimana? Enggak? Yang bikin bolak-balik di cerita ini itu seperti ada cerita dalam cerita. Terdapat dua nenek-nenek dan anak yang sama seperti misalnya nenek ini menceritakan kepada nenek satunya lagi. Nah, visual itu yang agak sulit dibayangkan. Saya nenek ini berbeda sama nenek yang pertama cerita pertama ada di cerita. Tunggu dulu nih,
kenapa ada gambar seperti gambar saya waktu SD ya, ada 2 gunung persis sama, lalu ada sawah, ada jalanan di tengah, ada matahari, itu kenapa bisa ada ide untuk memunculkan gambar sejuta umat ini? Sebenarnya itu dari cerita nenek ini kepada cucunya. Dia suruh jangan menghayalkan ada 2 gunung dan ada sungai lewat di tengahnya. Itu sebenarnya visual atau ingatan dari anak kecil itu. Seperti dia sugestikan jangan berpikir itu, tetapi dia menyuruhnya. Ya, saya visualkan sesuai dengan apa yang anak kecil itu bayangkan. Seperti itu. Baik. Nah, menarik ya, kita lihat. Boleh buka lagi nggak halaman berikutnya? Itu ada bahasa Makassar, dan di halaman yang ada nama-nama kuenya itu halaman berapa ya? Itu ada adegan di mana yang baca itu pasti lapar, karena ada kata-kata yang menyebut kue. Mana tuh dia? Di depan ya, Mariati boleh dibantu tuh di sebelah mana ya? Ada nama-nama kue dan saya pikir ini di halaman 14, Kak. Halaman 14. Coba kita lihat. Halaman 14. Enggak ada halaman 14 ya. Ya, ini ya. Oh, ini oke. Baik, saya baca dulu ya sedikit. Di sini mungkin teman-teman yang akrab dengan kuliner Makassar, silakan mari kita lapar berjamaah karena ada kalimat yang menarik di sini ya. Ia berikan sebuah bungkusan kecil berisi barongko. Ayo, siapa yang tahu barongko? Lalu ada apem parangi dan kue tetu. Nah, ini kue-kue yang memang di tangan Tante Mimi ya, Ibu Mimi Tanyaji ini memang dihasilkan sebagai kue-kue paling enak di Makassar nih. Ini memang kue andalan nih beliau. Jadi Mariati ini tidak bisa memisahkan ya, ini saya tanya lagi ke Mariati, memisahkan cerita ini dengan sosok Ibu Mimi yang bukan hanya membantu pengrajin di Limang, tapi juga seorang tokoh perempuan yang betul-betul membangun usahanya dan menginspirasi banyak orang melalui kue-kue tradisionalnya. Gimana nih ketika mulai menyusun cerita? Ya, jadi Kak, sebagian, memang hampir sebagian besar cerita di dalam buku ini disusun berdasarkan kisah hidupnya Tante Mimi. Jadi kalau dia si nenek yang di dalam cerita ini membuat kue ya karena memang Tante Mimi ya seorang pembuat kue dan tentu saja punya kafe yang berjualan kue tradisional. Jadi kue inilah yang pertama kali saya makan ketika wawancara pertama dengan Tante Mimi. Jadi itu yang teringat pada saya dan saya masukkan ke cerita ini sebagai hampir semuanya bisa sih dikatakan bahwa ini buku semi autobiografinya Tante Mimi sih. Ya, ini jadi semi autobiografi seorang Mimi Tanyaji ya. Tapi di sini Mariati juga meramu banyak hikayat ya. Dari buaya, kemudian hikayat penciptaan, ya kan? Di cerita ini juga ya, kita bisa lihat. Nah, barangkali sambil ngobrol terus, saya melihat ada beberapa pertanyaan yang relevan dengan pembahasan Mariati sekarang ini. Dan ini juga nanti Dahri bisa menambahkan kalau merasa agak berbeda jawabannya. Dari Anonymous Attendee, bagaimana riset kepenulisan berlatar kearifan lokal itu, kemudian bagaimana sih meramu bahasanya ke dalam bahasa yang sederhana tapi tetap enak gitu loh, atau ciamik, sehingga masuk atau cocok dibacakan untuk anak-anak. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa lama risetnya dilakukan untuk menghasilkan cerita ini? Mariati dulu, silakan. Ya, tadi kalau yang pertanyaan pertama, ya untuk risetnya sendiri ini dibuat hanya dalam waktu yang singkat sekali ya, karena residensinya sendiri hanya berjalan 8 hari.
Kemudian untuk wawancara itu 1 hari. Kemudian kunjungan ke Kanal Borong itu juga setengah hari malah ya. Kemudian saya sempat melakukan riset ke kantor Badan Arsip, ke perpustakaannya, kemudian terus ke perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya untuk mencari mitologi atau folklore yang tokoh utamanya adalah tumbuhan. Tapi dari sekian banyak buku yang saya bisa dapatkan di sana, tidak ada satupun yang membahas atau membangun cerita berdasarkan tumbuhan. Banyakan itu adalah fabel atau cerita-cerita binatang. Jadi ini juga sekali membangunkan kesadaran saya bahwa memang sesungguhnya kita juga perlu cerita-cerita yang ada tokohnya itu tumbuhan yang bisa berbicara atau menyampaikan pendapat seperti apa dia. Kemudian kalau untuk cerita yang enak dibaca dan bisa untuk anak kecil dengan bahasa yang sederhana itu ya memang kesulitan membuat buku anak itu ada di sana. Jadi bagaimana kita berusaha sebisa mungkin menghindarkan diri dari memasukkan diri kita yang orang dewasa ke dalam cerita-cerita kita. Biasanya saya selalu membagikan lagi cerita itu kepada orang-orang lain, meminta pendapatnya bagaimana menurut teman-teman, apakah ini sudah bisa diterima di pemirsa anak, ataukah masih terasa ada orang dewasa yang menyusup di sana begitu. Ya gitu. Jadi nanti bolak-balik ada feedback, saya perbaiki di bagian mana gitu. Oke, jadi ada banyak sekali revisi ya, khususnya jangan sampai terasa terlalu dewasa ya kalimat-kalimatnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang soal proyek ini bagaimana ikut terlibat, mungkin nanti di akhir acara saya jawab ya, ini dari Darmawati Majid. Nanti dijawab dengan bantuan teman-teman di British Council juga. Saya ke pertanyaan berikutnya, ini saya Lucy, guru bahasa Inggris yang senang menulis sastra. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan pembicara sebelumnya bahwa sejarah harus dibuktikan secara kontekstual. Apakah ketika menulis percakapan antar tokoh yang diangkat dari sejarah itu, apakah itu bisa terkesan bohong atau tidak? Sementara saya tidak tahu bagaimana kehidupan tokoh dalam sejarah tersebut. Ini barangkali saya tanyakan ke Dahri dan Mariati dulu ya, bahwa ini kan mengambil materi yang memang nyata, tapi ketika diangkat menjadi karya fiksi, apakah melihat ada kendala ketika misalnya mengatakan bahwa kalau si Samariona ngomong gini ini bohong atau akurat? Mungkin kalau saya boleh tambahkan, ini maksudnya akurat kali ya, akurat apa enggak gitu ya secara konteks budaya, sosial, dan sejarah gitu. Oke. Siapa dulu nih? Mariati mau jawab dulu sebelum saya minta Dahri menambahkan? Ya, boleh Kak. Ya. Jadi untuk di bagian ini, untungnya kita diberi mentor yang sangat baik sekali, Mas Yudi Suryatmojo, yang sangat terbuka dan sabar meladeni pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Itu pun kemarin sempat kami tanyakan bagaimana membuat cerita sejarah, tapi bisa dimasukkan dimasukkan di dalam cerita. Yang paling penting itu katanya adalah bagaimana menciptakan tokoh-tokoh kecil yang bukan di dalam sejarah mainstream. Jadi si tokoh kecil ini akhirnya akan bisa punya suara sendiri yang itu pun yang tidak akan digugat oleh misalnya pelaku sejarah ataupun misalnya orang-orang yang tahu persis sejarahnya seperti apa. Jadi kalau di bagian cerita genre ini, saya mengambil ada satu mitologi Lagaligo yang saya ambil, yaitu ketika turunnya Batara Guru, manusia pertama ke dunia itu. Kemudian ada satu cerita yang dari cerita Batara Guru ini saya katakan bahwa di dalam sarungnya itu sebelum dia diturunkan ke langit, ibunya Batara Guru memasukkan sebiji kecil tumbuhan yang nantinya akan bisa menyelamatkan dia dari berbagai menyelamatkan dia dari masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari setelah dia turun ke bumi. Kalau di Lagaligo sendiri, kitab Lagaligo itu kan memang
Batara Guru itu kan memang betul-betul ada, tapi cerita bahwa ada biji yang dimasukkan itu adalah dari pengembangan saya sendiri. Jadi seperti itu kalau dari saya. Ya, jadi ini buat Lucy, kalau memang menulis sejarah yang mainstream, ya memang harus ada riset yang sangat kuat, tapi ada beberapa tips. Bila ingin dikembangkan menjadi karya fiksi berbasis sejarah, ciptakanlah tokoh-tokoh kecil yang berada di sekitar tokoh utama yang memang tercatat di sejarah mainstream itu, dan itu menjadi ruangan untuk membuka elemen fiksi dari tokoh-tokoh fiksi tadi ya, tokoh-tokoh yang fiktif tadi ya, Mariati ya. Oke, kalau dari Dahri ada tambahan nggak mengenai akurasi, kemudian di fiksi itu bagaimana bisa memastikan ini kita menceritakan sesuatu yang tidak akurat atau bohong atau bagaimana gitu? Mau ditambahkan? Baik, terima kasih banyak. Jadi menarik sekali ya pertanyaannya. Saya lebih suka kita menggunakan kata-kata fiksi daripada bohong. Itu yang membedakan statement dengan karya sastra. Orang boleh berstatement dengan cara berbohong, tapi dalam karya sastra kita harus menggunakan fiksi. Nah, menariknya adalah dalam konteks ini, saya membantu pembaca untuk memahami kehidupan orang Mandar melalui fiksi. Jadi kalau sebenarnya pembaca mau memaknai Samariona, itu sama saja pembaca datang ke Mandar, tinggal beberapa lama dalam waktu tertentu, pulang dan membawa makna, oh ternyata begini kehidupan orang Mandar. Kira-kira sama dengan itu. Faktanya adalah, ya saya membuat ini, jadi kisah Samariona ini sama dengan kisah Tendri Jari-Jari, itu hanya modus untuk memberikan, ini loh, ada sebuah kehidupan yang seperti ini kepada pembaca. Jadi ini adalah itu masuk, ya. Jadi itu yang paling bisa saya jelaskan. Ya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Lucy untuk pertanyaannya. Dan sekarang saya pengen beralih kembali ke Ibu Mimi. Nah, Ibu Mimi setelah memegang dan membaca buku Tendri dan Kisah Jari-Jari ini, bagaimana kemudian Ibu melihat pentingnya dan untuk menggali lagi cerita-cerita lokal? Karena kita tahu ini Bu Mimi ini idenya banyak gitu ya. Siapa tahu setelah melihat buku Tendri dan Kisah Jari-Jari ini tiba-tiba ada ide lain nih dari Ibu Mimi. Ya memang kita perlu banyak buku cerita tentang cerita untuk anak-anak ya, untuk mendidik mereka lebih mengenal sebenarnya kita ini siapa. Dan kan kita ini bukan kita supaya anak-anak juga tahu mereka itu berasal dari Asia, di mana kultur dengan kultur orang lain itu tidak sama. Sehingga saya kira bagus juga kita bisa pelihara apa yang baik dari kita melalui cerita-cerita. Apalagi cerita seperti Tendri begitu. Saya sangat gembira bisa membawa cerita begitu ke anak-anak, membuka wawasan pengetahuan mereka, supaya mereka itu bisa mencintai alam di lingkungan mereka. Saya lihat di cucu saya, itu yang diajarkan mamanya. Sehingga kalau dia lihat sampah, dia pun angkat. Kalau dia lihat apa, dia jadikan sesuatu. Pokoknya ada-ada saja. Jadi kreatif juga ya, dan punya rasa empati ya. Terbangun empati sejak kecil. Dan soal identitas nih ya. Bagus ya, Tante Mimi. Dan ini buku udah sampai di ibu-ibu pengrajin nggak? Ibu-ibu pengrajin kanal. Kita punya pengrajin cukup banyak. Jadi saya tidak berani. Kalau kasih satu, nanti mereka pun minta kemana lagi. Jadi saya cuma bagi ke ibu-ibu pembina aja. Iya. Jadi memang belum. Ini bagi yang bertanya juga nih, bukunya dicetak dengan terbatas, tetapi versi digitalnya bagi yang punya akses ke media sosial bisa dibaca saat ini ada di Instagram British Council Indonesia.
diterbitkan sebagai cerita bersambung. Saya lanjut ke Makomiki dulu ya, karena ini masih banyak yang bisa kita tanyakan lebih jauh ya. Ini sekarang mau ke koordinatornya Makomiki, ada Abi di sini. Makomiki sendiri saya tahu tuh sudah punya beberapa rencana besar tentang mengangkat tokoh-tokoh lokal ya. Karena kita kan digempur oleh produk luar ya, tokoh seperti yang saya beri contoh tadi bahwa anak-anak perempuan lebih suka Elsa tapi tidak punya alternatif gitu ya sama Riona. Nah di Makomiki sendiri apakah memang sudah lama dipikirkan tentang ide untuk melahirkan tokoh-tokoh lokal dan diciptakan sebagai alternatif? Iya, terima kasih Kak Lili. Jadi kita di Makomiki sendiri memang itu tujuannya, kita berpikir bahwa kita harus punya karakter sendiri yang betul-betul kita lahir dari Makassar. Itu sudah menjadi proyek, itu memang sudah menjadi falsafah dasar utama kenapa Makomiki kami bikin. Nah, Makomiki sendiri kan memang istilahnya untuk mengajak teman-teman membuat komik, tapi dengan cerita-cerita lokal Makassar. Nah, serunya karena kendala utama memang kemarin waktu kita membuat Makomiki, karena kita hanya punya ilustrator dan pembuat komik, tapi kita masih tidak punya stok cerita. Nah, ketika ketemu dengan project Weaving Stories ini, dan Weaving Stories ini betul-betul membuat cerita yang terinspirasi dari Makassar, Mandar, dan area Sulawesi dan sekitarnya, kami jadi ketemu, ini menjadi semacam titik temu, karena dari kami sendiri memang itu yang kita mau bayangkan, itu yang kita bayangkan, kita harus punya karakter sendiri yang betul-betul memang lahir di sini, sehingga anak-anak kita tidak besar dengan cerita-cerita dari luar. Di saat kita sendiri sebenarnya punya sangat banyak cerita, yang kendalanya memang karena itu masih disampaikan terus secara lisan dan tidak pernah tersampaikan secara visual. Nah, Makomiki bekerja berbasis itu. Jadi betul-betul kita mau mengeksplor cerita apa saja yang bisa kita dapatkan di Sulawesi, Makassar, Mandar, Bugis, Toraja. Kemudian kami bekerja memvisualkannya. Itu memang dasar utamanya kenapa Makomiki kami buat. Baik, oke, terima kasih Abi. Saya pengen melihat lagi beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia. Ini ada dari Robertus Setiawan. Selamat sore, saya Robert dari Sindikasi. Pertanyaan saya, kapan lokakarya penulisan buku untuk Samariona ini diadakan? 2, bagaimana dengan perkembangan penggunaan sarung tenun khas Mandar di masyarakat? Apakah masih digunakan sehari-hari atau hanya dalam acara-acara tertentu? Nah, pertanyaan pertama barangkali bisa saya jawab ya, mewakili teman-teman di British Council, bahwa program yang bernama Weaving Stories ini adalah sebuah pilot project kecil saja ya. Ini sekaligus menjawab Darmawati Majid di Gorontalo tadi, bahwa kami dari MIWF, Makassar International Writers Festival, setelah 9 tahun mengadakan festival yang dikerjakan oleh Rumata Art Space, kami tuh punya daftar network penulis dan minat mereka gitu. Ini penting untuk kami selalu perbaharui dan selalu cek, karena selalu ada peluang atau kesempatan yang kita bahkan tidak sangka-sangka akan tiba untuk meramu ide-ide seperti ini. Jadi Weaving Stories ini adalah sebuah pilot project untuk melihat kemungkinan melestarikan cerita dan karya kriya Nusantara melalui proyek residensi penulis. Jadi waktu itu kami melakukannya di bulan November tahun 2019 ya. Waktu itu kita adakan residensinya. Semuanya sistem undangan melalui riset pendahuluan. Jadi saya di MIWF bersama tim, kemudian Makomiki juga yang sudah lama menjadi mitra kreatif MIWF melakukan brainstorming bersama-sama, kemudian mencari penulis yang kita memang pantau kecenderungannya gitu. Jadi misalnya Dahri Dahlan itu
sangat aktif ya, ikut berbagai kegiatan di MUWF, dan kita tahu dia punya kepedulian khusus untuk terus-menerus menceritakan akar budayanya. Sementara Mariyati ini menarik perhatian saya ketika dia mulai serius menulis puisi untuk merespon urbanisasi dan perkembangan kota gitu ya. Jadi di sini ada tradisi, lalu ada isu urban gitu. Dan ketika kita coba cari daftar penulisnya, kita ketemulah dan akhirnya kita melakukan undangan. Jadi agak berbeda dengan residensi yang kami lakukan atau model emerging writers yang kita umumkan setiap tahun. Ini non seleksi tapi by invitation karena memang sifatnya pilot project dengan British Council. Premis utamanya, jadi premis yang betul-betul menjadi landasan mengapa kita ingin mengerjakan ini, itu tadi mencoba menghubungkan antara kekayaan kriya, jadi kriya, karena Nusantara ini kan banyak sekali ya jenis kerajinan tangannya, lalu kekayaan kerajinan tangan itu dipertemukan dengan kelompok tim kreatif yang dari penulis plus Indupa plus mentoring program. Jadi harus ada mentornya, ada orang yang membantu melihat berbagai kemungkinan yang bisa dijahit dan dikembangkan sebagai cerita. Jawab adalah Riana. Ini apakah perkembangan penggunaan sarung tenun khas Mandar di masyarakat tuh masih luas atau bagaimana? Silakan Riana. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau penggunaan sarung tenun sutra di daerah Mandar sendiri itu sudah sangat berkembang seiring dengan pemerintah juga mencanangkan pemakaian sarung sutra menjadi salah satu baju dinas dari beberapa instansi. Kemudian dari situ kita sangat punya harapan banyak untuk penenun. Semakin banyaknya peminat, itu penenun akan semakin bertambah. Minat untuk bertenun akan semakin bertambah. Iya nih, kayaknya ada agak putus. Jadi banyak ya, Riana ya. Halo. Halo. Baik, mungkin Dahri mau menambahkan ini acara khusus apa saja sih yang biasanya kita melihat banyak orang menggunakan sarung tenun Mandar, ya. Apalagi yang mahal-mahal itu ya, yang sutra itu. Ya, kalau secara spesifik itu ada di misalnya acara pernikahan atau acara-acara tradisi di Mandar itu pasti mereka pakai. Apalagi misalnya memang acara-acara pakai misalnya pelantikan Maradia itu raja di Mandar. Dan seperti yang dikatakan tadi, sekarang itu sudah bertransformasi menjadi baju. Saya saja misalnya sudah punya 2 atau 3 ya. Ini yang paling bisa saya tunjukkan, salah satu koleksi saya, ini yang dijahit langsung oleh Riana di sana, di Pambusuang, dikirim ke Samarinda, dan saya jahit di sini. Ini pada acara penting di kampus misalnya saya pakai acara-acara tahunan misalnya, karena tidak sayang kalau dipakai setiap hari. Lalu kemudian saya juga punya koleksi yang memang sarung yang betul-betul bentuk sarung 100% sutra, dan itu saya kalau keluar kota saya bawa dan tidak diapa-apain, hanya tinggal di dalam tas. Saya senang aja membawa itu kemana-mana. Ya, terima kasih. Ya. Itu jadi kayak apa ya, sesuatu yang kalau orang bilang tuh apa ya, pembawa berkah kali ya, pembawa berkah dan keberuntungan ya. Terus ada pertanyaan lagi ya, ini masih ke Riana dan Dahri juga. Bagaimana pengembangan cerita yang dilakukan dan batasan-batasan apa yang dibangun ketika cerita ini dibuat? Karena pastinya untuk setiap cerita ada tujuan dan pesan yang ingin disampaikan ke pembaca. Apalagi ini kan target pembacanya anak-anak. Ke Dahri dulu deh, Dahri. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, kalau teman-teman perhatikan di Instagram cerita Samarinda itu alurnya jelas sekali.
alurnya jelas, dan nyaris tidak ada plot tandingan. Maksudnya bukan hanya Samariona, selain Samariona yang diceritakan secara maju, itu kita juga menceritakan ayah Samariona yang ada di tempat lain sambil bekerja dan akan pulang kampung. Nah, hal yang paling saya perhatikan adalah saya sangat berusaha untuk memperpanjang kalimat. Walaupun kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan. Ya, kemarin saya dapat beberapa masukan, ini masih ada beberapa kalimat yang barangkali terlalu panjang untuk anak-anak, tapi walaupun demikian ceritanya masih bisa diperjelas sekarang. Masih bisa diperjelas, dan saya pikir itu masih tidak ada kendala-kendala yang barangkali anak-anak akan bisa bingung. Dan selain itu, saya juga berusaha, cerita ini bukan hanya betul-betul peruntukan anak-anak, ya orang dewasa pun kalau membaca itu akan mendapatkan kesenangan-kesenangan tertentu saat mengetahui, oh ada tokoh yang bernama Samariona yang akan menceritakan. Iya. Ini bisa seperti Mulan nanti ya. Mulan tuh lagi siap-siap diluncurkan oleh Disney ya. Oke, dari Mariati ada jawaban yang kurang lebih sama atau berbeda sama sekali melihat ini batasan-batasan yang dibuat ketika mengembangkan cerita ini? Mariati? Ya, halo. Mariati bisa dengar ya? Kayaknya Mariati nggak. Halo? Ya, silakan. Ya, kalau dari batasannya sendiri ya, saya berusaha untuk tidak terlalu jauh untuk membuat lagi pengembangan, karena dari informasi yang ada saja itu sudah cukup banyak. Dan sekaligus tadi ada pertanyaan dari Damawati di kolom chat itu, cerita mana yang paling sulit untuk dibuat ya? Ya kalau dari sana sebenarnya tidak ada sih yang maksudnya untuk yang kesulitannya untuk menceritakannya itu tidak ada, karena semua datanya ada, informasinya ada, dan kalaupun misalnya ada kesulitan, narasumbernya selalu tersedia untuk dihubungi. Cuman dari sekian banyak informasi itu saya sempat dilanda kebingungan. Dari banyaknya informasi yang sudah dikumpulkan, bagaimana caranya membuatnya menjadi sebuah cerita yang utuh, satu cerita yang bisa saling melengkapi. Nah, ini saya kembali terima kasih kepada Mas Yudi yang menawarkan bagaimana kalau ini dibuat seperti cerita 1001 Malam. Jadi adanya cerita di dalam cerita dengan berbagai sudut pandang, sehingga pencerita di dalam buku ini bukan hanya si tenrit, tapi juga ada hewan yang diwakili oleh buaya, kemudian ada tumbuhan yang yaitu si eceng gondok sendiri, dewa-dewa, bahkan jari tangan yang dapat bersuara. Kemudian yang mentor yang lain juga memberikan masukan. Catris itu memberi pengayaan pada metode berceritanya. Jadi waktu itu ada workshop yang menggunakan kartu, Lego, dan mainan anak-anak untuk membangun cerita, lalu memanfaatkan benang sebagai petunjuk bagaimana cara itu berawal, berjalan, dan berakhir. Di beberapa kartunya ada gambar yang menampilkan seorang nenek dengan anak kecilnya, kemudian ada gambar deretan boneka di sebuah toko, dan juga sepatu warna merah muda yang talinya menjuntai. Nah, semuanya ada di dalam buku ini. Dan di sanalah bab 1 yang judulnya kado dari nenek itu dibuat. Jadi kalau untuk batasannya sih selama tidak terlalu jauh dari cerita awal, itu akan saya tuliskan. Termasuk juga cerita tentang buaya itu adalah hasil dari cerita-cerita dengan penduduk atau warga yang di sekitar Kanal Borong, mengatakan bahwa di wilayah mereka sempat ada keluarga yang mempunyai anak yang kembar buaya. Nah, semuanya ceritanya berangkat dari sana. Oke, terima kasih Mariati. Dan ini ada informasi dari Mas Yudi Suryo Atmojo dari Dapur Dongeng ya. Ini ingin memberikan informasi kepada Ibu Lucy tadi yang bertanya ya tentang fiksi dan juga
bagaimana menciptakan fiksi sejarah. Dengan senang hati Mas Yudi bisa dihubungi untuk diskusi lebih jauh ya. Bu Lucy, mungkin ini teman panitia bisa bantu memberikan alamat surel atau email dari Mas Yudi dari Dapur Dongeng kepada Ibu Lucy. Jadi Bu Lucy ini dalam proses menulis tentang sebuah sejarah ya. Menulis cerita yang berbasis sejarah ini bisa konsultasi. Dan Mas Yudi ini adalah seorang mentor dan pengajar yang asik banget dan sangat membantu ya. Karena kita juga melihat salah satu yang spesial dari program ini adalah proses mentoring atau pembimbingannya yang memang dibutuhkan. Karena baik Mariati maupun Dahri, dua-duanya ini bukan penulis cerita anak sebenarnya. Dahri seorang dosen sastra, menulis cerita pendek, menulis puisi juga. Mariati juga adalah penyair ya, yang punya fokus di karyanya itu mempertanyakan tentang banyak dinamika sosial, urbanisasi dan seterusnya, dan juga identitas serta posisi perempuan. Jadi menarik sekali ketika kami mengundang Mariati dan Dahri untuk ikut di proyek ini, mereka juga sebenarnya mulai meniti satu jalan yang barangkali bukan hanya asing, tapi tidak pernah terpikirkan sebelumnya ya, bahwa ini akan menghasilkan cerita anak. Oke, penanya berikutnya. Ini buat Riana lagi sama Dahri. Mengapa jumlah penenun sekarang semakin berkurang? Apakah karena sudah ada tenun dengan mesin? Atau karena anak muda dari kampung itu lebih memilih pergi ke kota dan bekerja di kota? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah cerita yang telah dibuat ini bisa dibaca atau memang menarik minat anak-anak muda untuk membacanya, atau memang sudah dipikirkan bahwa ini hanya untuk anak-anak saja? Ke Dahri dulu. Ya. Ya, kalau saya amati di tempat kelahiran saya, salah satu penghambat kenapa tidak banyak regenerasi menjadi penenun itu adalah sekolah. Ketika orang-orang, tapi terkecuali misalnya kasusnya Riana Dahlan ini kan sarjana dan tetap kembali, ada beberapa orang yang berpikir bahwa ngapain bertenun jika misalnya PNS lebih menjanjikan daripada bertenun misalnya. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dinafikan, dan baru sekarang ini ada orang-orang misalnya Riana dan kawan-kawan yang terjun memanfaatkan teknologi dan membuat sarung yang selama ini sama sekali sangat tradisional, sekarang sudah ada langkah sedikit untuk memasarkan itu terutama. Kemudian yang kedua adalah tidak banyak hal yang dijanjikan dari sarung ini ya, walaupun memang mahal, tapi tidak seimbang dengan pengerjaan hasil dan penjualan. Itu yang menjadi masalah terbesar di sana. Yang kedua adalah berikutnya soal apa tadi ya, selain cerita ini bisa dibaca anak muda nggak? Iya. Atau memang hanya anak kecil? Bisa, tentu saja ini bisa dibaca oleh anak muda. Tadi yang saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya, ini kita juga desain supaya cerita ini tetap menarik di semua kalangan. Saya pikir itu dari saya. Iya, oke. Kalau Mariati ada yang mau ditambahkan soal Tenri itu cocok dibaca oleh pembaca anak saja atau dibayangkan bisa menjangkau pembaca dengan usia yang lebih dewasa juga? Iya, Pak. Iya. Jadi ya sama seperti Dahri, Tenri ini sebenarnya tidak ada batasan umur untuk membacanya. Cuman kalau memang dia betul-betul dilihat sebagai buku anak ya, kalau dari teksnya, dari jumlah teksnya misalnya, ini cocoknya dibaca untuk anak pembaca lancar. Jadi sekitar usia berapa ya, kelas 4 SD ke atas lah. Jadi sampai SMP, SMA masih bisa, dan bahkan untuk orang dewasa pun ini masih menarik ya untuk dibaca. Karena banyak sekali juga pesan-pesan yang dititipkan di dalam ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Misalnya bagaimana menjaga lingkungan, kemudian bagaimana mengeksplorasi kemungkinan untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang sebelumnya kurang diperhatikan,
atau kemudian untuk melihat hal-hal kecil sebagai peluang, atau bagaimana memperlakukan alam dengan bijaksana. Ya memang fokus utamanya adalah anak-anak, jadi maksudnya nanti bagaimana ketika anak ini besar, nilai-nilai seperti itu akan terinternalisasi di dalam dirinya, dan menjadi orang yang betul-betul bijaksana dalam memperlakukan alam. Tapi sekali lagi bahwa bukan pesan-pesan seperti itu bukan hanya disampaikan khusus untuk anak, tapi juga bisa sampai ke orang dewasa. Oke, terima kasih Mariati ya, dan juga Dahri. Sekarang saya mau ke Tante Mimi lagi nih. Bu Mimi, ini ada pertanyaan ke handphone saya. Dia tertarik nih dengan kerajinan eceng gondok. Kalau bisa didapatkan di toko mana aja katanya nih, kalau misalnya ada yang tertarik membeli hasil kerajinan para pengrajin eceng gondok. Tante Mimi masih mute kayaknya. Ya. Di showroom kami Jalan Serui, di Cafe Mama. Ya, jadi buat yang tadi ada yang bertanya lewat HP saya ya. Ini dan kemudian pertanyaan kedua, apa sih kelebihan dari kerajinan ini, Tante? Apakah dia lebih kuat ataukah dia punya keistimewaan yang lain dibanding kerajinan yang dibuat dari bahan baku yang pada umumnya yang kita lihat? Ya, kalau soal kuat tergantung dari caranya kita pakai. Sebab eceng gondok ini asalnya dari tanah, jadi dia itu sebaiknya kalau sudah menjadi produk jangan lagi kena air. Saya sendiri kursi sudah pakai berapa tahun ya? 3-4 tahun. Jadi ada kursi juga ya? Ada kursi. Apa aja kalau jenis-jenis? mau lihat boleh ya di showroom. Ini ada apa? Antara lain ada barang apa aja nih Tante Mimi? Ada tas, terus ada ini kursi tuh, lihat tuh, bagus banget ya tuh kursinya. Iya. Jadi ada tempat tisu. Jadi mulai yang kecil sampai yang besar ya. Tuh lihat tuh teman-teman, bisa lihat hasil kerajinannya. Pertanyaannya juga ya, pertanyaannya sama Tante. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan kerajinan ini? Misalnya yang tas ini, berapa lama nih waktu yang dibutuhkan? Sebenarnya waktu dibutuhkan tergantung dari pengrajin sendiri. Kalau dia non-stop kerjakan ini, 3 hari sudah bisa selesai. Tapi kan para pengrajin itu kebanyakan ibu rumah tangga. Mereka juga harus urus keluarga, perlu masak, jadi sehingga waktu yang mereka pakai untuk ini ya tidak full ya. Jadi kalau dengan kegiatan-kegiatan lain yang mereka harus jalani, ini sekitar 1 minggu baru selesai. 1 mingguan ya berarti ya kalau untuk yang tas sekecil itu. Ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi, tapi ini lewat HP saya. Dia nanya nih, Bu Mimi, kalau di kasus sarung mandar, tadi Dahri mengatakan tidak banyak sih yang bisa kita dapat kalau kita mau mengerjakan sarung tenunan mandar itu gitu ya, karena sudah lama, perlu keahlian, dan nilai ekonominya juga nggak seberapa ya, begitu ya tadi ya Dahri ya disebutkan. Kalau untuk industri rumah tangga eceng gondok ini, apakah kasusnya berbeda, Bu Mimi? Apakah memang para pengrajin tuh bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi ketika mereka menekuni kerajinan ini? Saya kira bisa, karena pengrajin saya, asal mereka buat, kami pasti ambil hasil karyanya mereka, dan kita supaya merangsang mereka mau bekerja, mau kerja produk eceng gondok, kita selalu siap menerima hasil kerjanya mereka. Jadi
saat ini ada pengrajin kami yang sudah dapat order di luar kota. Malah tas yang kayak tadi sudah ada pesanan sampai 20-30 biji. Oke. Nah, ada tempat laundry, saya kasih lihat. Nah. Nanti dia bawa ini. Wah, ini bagus banget ya, laundry box ini. Lagi trending nih, kayak gitu. Iya. Tapi sayang pengirimannya susah. Dia sudah dapat terima pesanan 50 biji dari Pulau Jawa malah, dari Bandung. Kemarin saya kontak, dia bilang saya dapat pesanan, cuma sekarang kendala di pengiriman bagaimana caranya. Takut sampai di sana sudah fail. Okay. Jadi saya kira ini sangat menjanjikan buat mereka. Masa depannya bagus kok. Yeah. Dan malah ada tamu kami dari Jepang, mereka juga kepingin order. Tidak order satu kali, cuma setelah itu kan kejadian ini COVID, semuanya stop. Ya, ini yang juga sebenarnya menjadi pertanyaan berikut saya nih. Ya. Di kerajinan eceng gondok ini dampak COVID-nya itu separah apa nih, Tante? Apakah memang sudah sama sekali tidak ada kegiatan atau barangkali ada rencana alternatif untuk para pengrajin selama pandemi? Selama pandemi ini, pengrajin saya yang anyam yang bagus itu mereka tetap dapat pesanan. Walaupun tidak banyak, tapi tetap ada. Kemarin dulu saya masih kontak, tanya-tanya bagaimana kalian keadaannya, bagaimana. Saya malah mau suruh anyam kursi lagi. Dia bilang, bisa Bu, tapi kami banyak pekerjaan, mungkin agak lambat. Dia bilang, oh kalau begitu bagus. Jadi dia ceritalah, dia dapat pesanan laundry box berapa, sendal. Oh, ada sendal. Jadi, ya? Iya. Itu di bukunya Mariati itu kan sepatu ya, Tante Mimi nggak kan baca cerita? Ada. Oh, ini sepatu yang malah kepikiran. Iya. Tidak kaget waktu tahu ini Mariati justru memilih bentuknya sepatu gitu dari berbagai macam barang sebenarnya yang dia lihat. Enggak apa-apa, karena memang kita pernah buat sepatu. Oh ya. Cuma bukan sepatu yang seperti yang di bukunya Tenri. Oke, terima kasih Bu Mimi, dan sekarang saya ke Riana lagi. Nah, ini di tengah pandemi yang sudah berlangsung hampir 6 bulan ya, kita semua harus membatasi pergerakan kita dan kegiatan sosial kita. Pengaruhnya seberapa besar nih buat penenun di Tanah Mandar COVID-19 ini? Nah, selama pandemi ini Bu, memang pengaruhnya sangat besar ya. Kalau sebelum pandemi kita masih terima orderan bisa sampai 17 sampai 20 sarung, tapi setelah pandemi itu sangat-sangat berkurang. Paling banyak 5 lah. Oke. Ya. Dan ini sekarang bagaimana? Apakah ada alternatif dari teman-teman penenun untuk misalnya nih kita mesti cari jalan keluar nih biar kita bisa tetap berkegiatan, atau malah berpikir kita tunggu sampai reda benar nih pandeminya? Dari teman-teman penenun mereka tetap menenun karena ini kan sebenarnya kerjaan sampingan. Penenun ini kan kerjaan sampingan, jadi mereka tetap menenun. Dan di new normal ini di Indonesia kan mulai banyak pesanan lagi, Bu. Alhamdulillah. Okay. Nah, kalau satu sarung itu bisa jadi 1 minggu kalau difokuskan dikerjakan dengan cepat ya, atau bisa 2 minggu? Iya. Kalau misalnya fokus itu paling lama 3 sampai 7 hari lah. Tapi kalau misalnya ada ini kan juga terkait dengan kepercayaan di sini. Ada hari-hari tertentu atau hal-hal tertentu yang tidak membolehkan kami bertenun. Oh, itu misalnya, seperti apa misalnya? Misalnya kalau ada yang meninggal atau dari sanak keluarga yang meninggal itu bisa sampai tasya 40 harinya baru bisa bertenun.
Jadi ada halangan-halangan seperti itu yang membuat kami istirahat sejenak untuk bertenun. Oh, jadi kalau misalnya nih ada keluarga yang meninggal selama 40 hari masa berkabung, si penenun tidak boleh melakukan aktivitas tenun sama sekali ya? Iya, tidak boleh sama sekali. Dan yang dimaksud keluarga di sini apakah keluarga langsung, ibu, bapak, saudara, atau Ya, keluarga jauh? Keluarga langsung. Kalau keluarga jauh dan kampungnya itu jauh dari kampung kita, itu bisa 3 hari bisa lah masa berkabungnya. Jadi memang masih ini ya, kita tidak bisa melakukan pendekatan industri modern ya, bahwa saya mau pesanannya segera jadi dan seterusnya ya. Iya, seperti itu, ya. Bu. Bahkan hari memulai itu kadang-kadang orang percaya misalnya hari Senin saya hari terbaik. Itu gimana menentukan bahwa ini adalah hari terbaik saya untuk mulai menenun? Biasanya kalau memilih hari terbaik itu biasanya dari tanggal lahir atau hari lain yang dianggap baik. Kalau Driana, hari baiknya apa? Kalau saya hari baiknya hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ya. Kenapa dianggap hari baik 3 hari itu? Itu karena hari Rabu hari lahir saya, kemudian hari Kamis Jumat masih bisa karena orang menurut kepercayaan di sini itu 3 hari setelah dilahirkan itu saya mulai mendapatkan asupan makanan yang baik ke tubuh saya, jadi dianggap sebagai hari baik. Kemudian hari-hari yang dianggap secara umum di sini ya hari baik, ya hari Sabtu itu yang tidak banyak kendala. Tapi kalau hari Selasa biasanya banyak kendala katanya. Oh, jadi tidak ada sarung yang Riana kerjakan yang dimulai hari Selasa ya? Pernah, tapi itu saya rasakan sendiri memang benar-benar ada kendala, banyak kendalanya. Oh, menarik ya. Jadi pernah mencoba karena apa? Sugesti atau pengaruh, ya. Oh, menarik ya mendengar cerita tentang hari-hari baik menenun. Nah, apakah di tempat Riana ini dibuka kesempatan untuk belajar menenun untuk anak-anak atau orang yang tertarik gitu? Iya, dibuka, sangat dibuka. Kami sangat welcome dengan orang-orang yang ingin bertenun. Gratis. Oh tuh, bagi teman-teman nanti kalau udah pandeminya udah lewat ya, kita semua sudah sehat dan bisa kemana-mana dengan lebih aman, silakan datang ke Tanah Mandar untuk belajar menenun di Mandar Malolo bersama Riana Dahlan. Dan Tante Mimi, kalau ada anak-anak, bukan hanya cucunya Tante Mimi saja yang mau belajar mengenal lebih jauh tentang kerajinan eceng gondok, apakah ada workshop di tempat Tante Mimi? Ada ya? Ada workshop. Cuma saat ini pandemi kami sementara itu tidak ada kegiatan. Moga-moga setelah ini kita akan kembali seperti biasa. Tiap hari Selasa ibu-ibu pembina kumpul. Jadi siapa aja yang mau belajar bisa ikut dan belajar. Paling sedikit 10 orang. 10 orang mengadakan workshop. Bisa ajar. Ya. Mungkin ini sebagai ide saja ya, sambil membacakan Tenri kali ya, untuk workshop anak kecil sambil melihat langsung kerajinannya, dan di Mandar tuh membacakan sama Riona ya. Oke teman-teman, ini tanpa terasa kita ini udah ada di ujung webinar hari ini. Dan kepada semua narasumber, saya mau minta satu-satu nih statement ya, closing statement atau satu pernyataan kah atau saran. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan tiba-tiba masuk lagi, kita bisa baca lagi ya, satu lagi dari Inas Fahira. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inas, ingin bertanya, ini berarti untuk Dahri berarti ya. Ketika pengalaman pribadi ingin diangkat menjadi sebuah cerita, apakah ada saran dari kakak penulis bagaimana menguatkan cerita yang akan dibuat tersebut sehingga pesannya itu bisa sampai dengan baik kepada pembaca kita?
Ini yang berdasarkan pribadi ya. Jadi Dahri kan memang mengangkat cerita keluarganya di Samariona. Iya, terima kasih banyak, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau mau mensyaratkan pengalaman pribadi masuk ke dalam sebuah teks yang akan dibaca publik, syaratnya dia harus logis. Jadi misalnya tuh Samariona menyapa burung itu, ya memang burung itu lewatnya di pantai karena memang sepanjang hari mereka akan berburu ikan. Akan sangat tidak logis ketika Samariona main ke hutan dan burung yang saya sebutkan itu yang terlihat. Jadi akurasinya perlu ya. Akurasinya, walaupun orang ya mana tahu orang tidak betul-betul proses, tapi ada kesetiaan yang harus kita pegang dalam menulis. Ya. Iya, itu pesannya ya. Jadi harus ada landasan yang kuat ya soal akurasi, meskipun ini cerita pribadi. Nah, masing-masing saya meminta kepada para narasumber untuk memberi closing statement atau satu pernyataan penutup. Saya mulai dari Tante Mimi dulu deh. Ibu Mimi tanya Aji, tadi ada pernyataan menarik dari Mariati bahwa ini sebenarnya bisa dibilang Tenri dan kisah jari-jari ini semi biografinya Ibu Mimi. Seakurat apa sih semi biografi yang ditulis Mariati ini menggambarkan sosok Mimi Tanyaji? Setelah Ibu Mimi baca sendiri ya bukunya. Dan pada waktu saya baca memang saya sudah tahu itu pasti saya yang digambarkan di dalam cerita ini. Tapi terus terang sangat menarik cerita ini karena apa? Itu sedikit mendidik juga kepada anak-anak dan bagaimana mereka itu terhadap orang tua dan mereka bisa bisa tertarik dengan ceritanya orang tua sehingga apa yang dia inginkan dia tidak tertarik lagi, malah dia bisa nurut kepada pemberian orang tua, neneknya. Ya, jadi pesan moralnya. Iya, saya senang sekali dengan itu. Sehingga anak-anak diajar tidak semua yang dia inginkan itu harus dia dapatkan. Menarik sekali ya. Dan ke Amirul serta Mariati, saya ke Amirul dulu deh. Apa closing statement setelah bukan hanya di webinar ini ya, tapi refleksi setelah terlibat dalam Weaving Stories nih? Menurut saya ini sangat-sangat bagus untuk seniman-seniman di Sulawesi untuk berekspresi, karena jarang untuk menuangkan karya di media yang formal atau bagus seperti ini. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Oke, dan Mariati? Kalau dari saya, karena saya selama residensi dan selama proses pembuatan buku dan kisah jari-jari ini, saya belajar banyak hal dari Tante Mimi dan komunitas Limbang, yaitu bagaimana untuk melihat sisi positif dari hal-hal yang mungkin tidak begitu menyenangkan buat kita. Dan ya seperti juga jari yang berbeda ukurannya, ketika mereka bersatu akan menghasilkan kekuatan dan kreativitas. Dan ini akan nyambung ke nilai toleransi yang penting diajarkan untuk anak-anak, untuk saling menghargai, menguatkan dan meluaskan hati untuk menerima segala perbedaan. Baik, terima kasih Mariati. Dan sekarang Riana nih, kita ke Mandar dulu. Riana, ada closing statement atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang menghadiri webinar hari ini? Iya Bu, di sini kan di dalam kisah Samariona itu bagi perempuan masyarakat Mandar pada umumnya ini sangat menggambarkan bagaimana kehidupan perempuan di dalam sebuah ruang lingkup keluarga, bagaimana orang tua kepada anaknya, kemudian anak-anaknya seharusnya bagaimana, kemudian penanaman sifat karakter yang paling penting. Iya, terima kasih ya. Dan akhirnya Samariona jadi maskot baru ya di Tanah Mandar. Iya.
Dari Satria dulu deh, yang menemani Dahri melahirkan Samariona. Kalau saya cuma mau bilang terima kasih sudah dipercayakan untuk menggambar Samariona yang sampai saat ini alhamdulillah bisa jadi maskot untuk buku Samarionanya itu sendiri. Ya, dan belajar budaya ya. Ya, belajar budaya juga ya. Ya. Dan ya akhirnya kita ke Dahri, orang yang di bawah pohon mangga di halaman belakang Rumata tiba-tiba punya ide bahwa wah ini kayaknya Samariona nih namanya tokoh dan ceritanya akan bisa menjadi alternatif buat anak-anak dan masyarakat di Sulawesi dan di Indonesia. Silakan Dari. Ya, dari keseluruhan proyek yang kita lakukan bersama-sama selama ini, satu kata yang paling penting yang bisa saya sebutkan saat ini adalah bagaimana kekuatan merefleksi bisa mengubah paradigma orang. Dan ada 1-2 orang yang saya temukan di media sosial, itu dia baru menyadari bahwa Samariona itu adalah nama yang cukup bagus. Dan sependek pengalaman, iya, untuk anaknya. Bahkan ada yang bilang, anak saya nanti kalau perempuan, saya kasih nama Samariona. Iya, namanya indah sekali memang ya, Samariona. Iya. Itu sependek pengalaman saya belum ada orang Mandar yang memberikan nama itu kepada anaknya. Iya. Kecuali di dalam Samariona itu sendiri. Iya. Oh, jadi belum, iya. Jadi memang belum ada, beda dengan Tenri yang lazim ditemui, Samariona justru bukan nama yang lazim ya untuk anak-anak. Kalimat itu sering disebutkan, tapi belum ada yang terbesit memberikan itu sebagai sebuah nama. Baik, terima kasih untuk Dahri, Satria, Amirul, Mariati, Ibu Mimi Tanyaji, dan juga Riana Dahlan di Mandar telah berbagi pengalaman dan juga berbagi banyak sekali cerita dan muatan lokal yang saya yakin membuat kita setelah webinar ini tuh menjadi semakin kaya ya, dan semakin menghargai kekayaan budaya dan juga cerita-cerita yang berasal dari tanah air kita sendiri. Saya Lili Yulianti Farid dan juga teman-teman dari British Council mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan ya selama penyampaian kegiatan ini karena kendala teknis memang tidak bisa dihindari. Tapi harapan kami semoga webinar dari acara yang kita memang sudah lama nanti-nantikan sebagai reuni keluarga Weaving Stories ini juga membawa manfaat buat kita semua ya. Salam sehat teman-teman, tetap jaga jarak, nggak usah kemana-mana kalau memang nggak perlu banget ya, dan kita sama-sama berdoa supaya kita semua bisa melalui pandemi ini dengan baik. Demikianlah webinar mengenai Women, Craft, and Storytelling yang menjadi bagian dari Culture Connect Us volume kedua persembahan British Council, dan webinar ini adalah kerjasama antara British Council dan Makassar International Writers Festival. Saya Lili Yulianti Farid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Lili. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak dan semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Terima kasih, apresiasi teman-teman semua di mana saja berada.